Pengertian skor standar atau Yates score. Yates skor standar dapat didefinisikan sebagai skor yang menunjukkan jarak sebuah skor terhadap skor tengah dalam ukuran simpangan baku. Skor standar sangat bermanfaat untuk melakukan komparasi beberapa distribusi sebab memiliki deviasi atau simpangan yang sama. Skor standar atau Yates score umumnya digunakan untuk mengubah skor-skor mentah yang diperoleh dari berbagai jenis pengukuran yang berbeda-beda. Dengan menggunakan skor standar atau Yates score, maka peserta yang memiliki kemampuan lebih tinggi adalah peserta didik yang skornya bertanda positif. Sebaliknya, dengan peserta yang memiliki tanda negatif adalah peserta didik yang memiliki kemampuan lebih dari lainnya. Skor standar atau Yates dapat pada dasarnya digunakan untuk mengonversi beberapa skor yang didapat dari berbagai hasil pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, tes potensi skolatik yang biasa digunakan untuk menyeleksi calon mahasiswa yang akan masuk ke perguruan tinggi tertentu. Nah, kemudian untuk masing-masing kemampuan itu, supaya untuk memudahkan penghitungan skor, maka diberi simbol masing-masing. Misalnya simbol X1 untuk kemampuan penalaran umum, kemudian simbol X2 untuk kemampuan kuantitatif berupa pengetahuan dan penguasaan matematika dasar, kemudian simbol X3 untuk pengetahuan dan pemahaman umum, dan simbol X4 untuk kemampuan memahami bacaan serta menulis. Yang selanjutnya yaitu rumus skor standar Z-score. Nah, rumusnya yaitu Z sama dengan X per SDX. Nah, di sini X-nya itu lambangnya X kecil, di mana Z itu merupakan Z-score, lambang X kecil itu merupakan deviasi skor X, yaitu selisih antara skor X dengan M, di mana skor X besar ini merupakan masing-masing penilaian, kemudian untuk M-nya itu merupakan min atau rata-rata. Sedangkan untuk SDX itu merupakan standar deviasi dari skor-skor X. Nah, sebelum kita bisa menghitung dengan rumus skor standar Z-score tersebut, kita perlu untuk melakukan langkah-langkah untuk mengkonversi skor mentah menjadi skor standar Z. Nah, caranya itu ada beberapa tahap. Nah, di sini sudah ada sekitar 7 tahap. Nanti kita akan bahas sekalian, kita melihat contoh pengerjaan untuk menghitungnya langsung. Di sini contoh penghitungannya yaitu ada 10 orang calon mahasiswa yang mendaftar untuk bisa diterima di sebuah perguruan tinggi. Nah, skor yang diperoleh dari 10 calon mahasiswa untuk 4 kemampuan ini ditampilkan dalam tabel. Nah, tentukan calon mahasiswa mana saja yang dinyatakan dapat diterima di perguruan tinggi tersebut. Nah, dalam tabel tersebut kita bisa melihat daftar itu ada nama calon mahasiswa, ada skor mentah atau X, terus ada deviasi atau dilambangkan dengan X kecil, kemudian ada kuadrat deviasi dan Z-skornya. Nah, untuk dapat menghitung Z-skor, kita perlu melakukan langkah-langkah dari skor mentah, deviasi, kemudian penguadratan, dan kemudian baru bisa untuk menghitung Z-score dan mendapatkan hasil Z-score-nya. Untuk langkah yang pertama yaitu dengan menjumlahkan skor-skor
X1, X2, X3, dan X4. Jadi di situ kan disediakan tabel skor mentah atau X itu. Di situ kemudian ada X1, X2, X3, dan X4. Dan di situ tertera nama calon mahasiswa. Nah, di situ kan sudah ada skor-skor dari masing-masing mahasiswa dan masing-masing dari penilaiannya. Nah, kemudian kita jumlahkan dari masing-masing kategori, yaitu dari X1 kita jumlahkan dari calon mahasiswa Uni, kemudian sampai Hadi. Jadi 10 mahasiswa itu kita jumlahkan dari atas ke bawah sehingga menghasilkan sigma yaitu 1074. Kemudian untuk menjumlahkan X2-nya juga sama, kita jumlahkan dari skor Uni sampai Hadi dan menghasilkan nilai di situ 840, bisa kita lihat dalam itu lambang sigma. Kemudian untuk menjumlahkan X3 juga sama, kita jumlahkan dari skor Uni sampai Hadi sehingga menghasilkan skor sebanyak 1115. Dan untuk menjumlahkan kategori X juga sama, kita jumlahkan skor dari Uni sampai Hadi sehingga menghasilkan jumlah 675. Untuk langkah selanjutnya yaitu menghitung min atau rata-rata dari skor kemampuan X1, X2, X3, dan X4 dengan menggunakan rumus M sama dengan sigma X per N. Jadi kita untuk menghitung M1 atau rata-rata itu kita melihat sigma dari X1 yaitu 1074 dibagi dengan N. N itu merupakan jumlah calon mahasiswa, yaitu ada 10. Jadi 1074 dibagi 10 sama dengan 107,4. Jadi hasilnya atau minnya itu sama dengan 174. Begitupun dengan min untuk X2, yaitu sigmanya kita ketahui mendapatkan 840 dibagi N dibagi 10 sehingga menghasilkan min untuk X2 yaitu 84,0 atau 84. Kemudian untuk menghitung min dari X3 yaitu sigma X3 per N yaitu 1115 dibagi N-nya itu 10 sehingga memperoleh hasil untuk min X3 yaitu 111,5. Dan untuk min X4-nya yaitu 675 dibagi jumlah calon mahasiswa 10 sehingga menghasilkan 67,5. Untuk hasil rata-rata atau minnya bisa dilihat di tabel rata-rata atau min itu di pojok paling bawah. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu mencari deviasi dari X1, X2, X3, dan X4 dari seluruh calon mahasiswa. Dengan menggunakan rumus X1 sama dengan X-nya itu X kecil sama dengan X1 min MX1 dan seterusnya. Nah, di sini kita
berlatih untuk mencari deviasi dari skornya Yuni. Nah, kan rumusnya tadi X1 sama dengan X1 min MX1, di mana X1 itu merupakan skor mentah, kemudian dikurangi MX1 itu merupakan rata-rata atau min dari X1. Nah, sekarang kita mencari deviasi X1 dari skor Yuni. Nah, skor mentahnya Yuni kan 121. Nah, kemudian dikurangi dengan rata-rata atau min dari X1 yaitu 107,4. Jadi 121 kurangi 107,4 sama dengan 13,6. Nah, untuk hasil deviasinya bisa dilihat di tabel yang saya beri kotak warna biru. Kemudian untuk mencari deviasi atau X2 dari skornya Yuni yaitu X2 min MX2. Nah, kita lihat skor mentahnya Yuni untuk X2-nya yaitu 85 dikurangi dengan min dari X2 yaitu 84,0 atau 84. 85 dikurangi 84,0 sama dengan 1. Kemudian X3 dari skornya Yuni yaitu X3 min MX3 sama dengan X3-nya atau skor mentahnya yaitu 100 dikurangi dengan min dari X3 yaitu 111,5. Jadi 100 kurangi 111,5 sama dengan min 11,5. Begitupun untuk deviasi atau X4-nya yaitu X4 kurangi MX4. Kita lihat skor mentah X4-nya Yuni itu 82 dikurangi dengan min X4-nya itu tadi 67,5. Jadi 82 kurangi 67,5 sama dengan 14,5. Dan begitu pula untuk menghitung deviasi dari skor-skor Roni hingga Hadi. Itu caranya sama. Untuk langkah selanjutnya yaitu menguadratkan deviasi atau X1, X2, X3, dan X4 tadi yang sudah kita peroleh. Kemudian kalau sudah, kita jumlahkan hasil-hasil dari penguadratan tersebut. Tadi kan kita sudah mendapatkan hasil dari deviasi. Misalnya tadi untuk deviasi atau X1-nya dari Yuni itu diperoleh 13,6. Kemudian kita kuadratkan 13,6 kuadrat yaitu menghasilkan nilai 184,96. Bisa dilihat hasilnya, hasil penguadratannya di tabel yang saya beri kotak warna ungu. Nah, kemudian untuk X2-nya juga sama, 1 kuadrat, 1 dikuadratkan sama dengan 1. Untuk deviasi 3-nya, min 11,5, kita kuadratkan, hasilnya dilihat dalam tabel yang warna ungu. Dan begitupun untuk skor-skor calon mahasiswa yang lainnya. Kemudian setelah itu, setelah mendapatkan hasil dari penguadratan, kita jumlahkan dari masing-masing deviasi penguadratan tadi. Jadi X1 kuadrat kita jumlahkan dari Yuni sampai Hadi, dari atas ke bawah itu menghasilkan sigma itu. Bisa dilihat di lambang sigma bawah yang kotak warna ungu itu. Dan begitupun untuk X2 kuadrat kita jumlahkan
dari Yuni sampai Hadi dan menghasilkan nilai yang ada di bawah pojok itu menghasilkan 288. Untuk hasil penguadratan X3 juga sama. Kita jumlahkan dari Yuni sampai Hadi sehingga memperoleh nilai 1186,5 dan begitu pula untuk hasil penguadratan kita jumlahkan dari X4, jumlahkan dari Yuni sampai Hadi menghasilkan sigma sebesar 406,5. Langkah yang selanjutnya yaitu mencari standar deviasi atau SDX dengan rumus akar dari sigma X kuadrat per N. Nah, di sini kita mencari standar deviasi dari X1 yaitu akar dari 1204,4 bagi N-nya itu 10 atau jumlah mahasiswanya sehingga memperoleh hasil 10,97. Kemudian untuk standar deviasi X2 rumusnya sama yaitu akar dari sigma X2 kuadrat per N sehingga akar dari tadi diperoleh sigma X2 kuadratnya 288 per N-nya 10 sehingga akar dari 288 per 10 yaitu 5,36 atau di situ dibulatkan menjadi 5,4. Kemudian untuk standar deviasi X3 rumusnya akar dari sigma X3 kuadrat per N yaitu akar dari 1186,5 per 10 hasilnya yaitu 10,89. Dan untuk standar deviasi X4 yaitu akar dari sigma X4 kuadrat dibagi N yaitu akar dari 406,5 dibagi 10 yaitu 6,38. Yang selanjutnya kita mencari Z-score dengan rumus Z sama dengan X per SDX. Nah, misalnya kita mencari Z-score-nya dari Yuni. Nah, untuk mencari Z1 atau Z-score 1 dari Yuni, kita lihat di deviasi atau lambang X kecil itu, kita lihat X1-nya 13,6, kemudian dibagi standar deviasinya. Kita lihat standar deviasinya yaitu 10,97. Sehingga mendapatkan hasil untuk Z1-nya Yuni yaitu 1,24. Nah, kemudian untuk mencari Z-score-nya Yuni untuk Z2-nya juga sama. Kita lihat deviasi atau X-nya Yuni untuk yang kedua yaitu skornya 1. Kita bagi dengan standar deviasinya yaitu 5,4. Jadi menghasilkan 0,19. Dan begitu pun untuk Z3-nya X per SDX 3 yaitu kita lihat X3-nya Yuni yaitu min 11,5.
dibagi dengan 10,89 menghasilkan nilai min 1,06. Dan untuk Z4-nya kita lihat deviasinya Yuni yang keempat itu 14,5 dibagi dengan standar deviasi 4, yaitu 6,38. Jadi 14,5 dibagi 6,38 menghasilkan 2,27. Dan begitu pun untuk menghitung Z-score-nya untuk Roni, Rosi, Vina, Dila, dan sebagainya sampai Hedi. Menghitungnya dengan rumus yang sama. Untuk langkah selanjutnya yaitu menjumlahkan Z-score dari masing-masing calon mahasiswa. Misalnya, Yuni tadi kita jumlahkan Z1, Z2, Z3, dan Z4-nya, yaitu 1,24 ditambah 0,19 ditambah min 1,06 ditambah 2,27 menghasilkan sigma yaitu 2,64. Dan untuk calon mahasiswa kedua 3, 4, 5 sampai 10 juga sama kita jumlahkan sehingga menghasilkan nilai sigma. Dan dari situ dapat diketahui mana calon mahasiswa yang mendapat nilai tinggi dan sampai terendah. Dari tabel di atas, nilai Z selanjutnya diurutkan dari yang bernilai positif tertinggi, kemudian diikuti dengan yang rendah-rendah di bawahnya, dan seterusnya. Nah, jika dalam tes tersebut itu hanya dipilih 5 calon mahasiswa saja, maka yang diambil adalah 5 calon mahasiswa yang memiliki nilai positif tertinggi, yaitu Wirta dengan jumlah dari Z-score 2,65, kemudian Yuni dengan jumlah Z-score-nya 2,64, kemudian Mirza dengan jumlah Z-score 1,5, kemudian Roni dengan jumlah Z-score 0,91, dan yang terakhir yaitu Cahyo dengan jumlah Z-score 0,65. Selanjutnya adalah sifat skor standar atau Y-score. Yang pertama adalah tidak ada perubahan distribusi frekuensi, yang artinya seandainya sejumlah skor mentah memiliki distribusi frekuensi yang melenceng, maka skor standar yang disusun dari skor mentah tersebut akan tetap melenceng. Yang kedua adalah skor standar memiliki mean atau rata-rata yang sama dengan 0. Yang ketiga adalah skor standar memiliki simpangan baku dan varian yang sama dengan 1 atau 1,0. Adapun kekurangan dari skor standar. Setelah skor mentah diubah menjadi skor standar, maka akan kemungkinan ditemui skor yang bertanda negatif. Kemunculan skor negatif karena adanya skor mentah yang besarnya di bawah rata-rata. Hal inilah yang seringkali disebut sebagai kelemahan dari skor standar. Nah, dari kelemahan tersebut ada beberapa orang dan instansi yang menyusun bentuk skor standar lain yang lebih mudah untuk diterima dan dipahami masyarakat umum. Misalnya dengan menyusun skor standar UMPTN, SMPTN, dan lain-lain.